Benua 10.000 sangat luas, dan di antaranya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran. Setiap kekuatan menempati area yang luas, dan semakin kuat ras dan kekuatannya, semakin luas area yang ditempatinya, dan semakin kaya sumber dayanya. Yang paling kuat dari kekuatan dan ras ini tidak diragukan lagi adalah ras tingkat penguasa. Wilayah yang ditempati oleh setiap ras tingkat penguasa sangat luas, dan bahkan ras puncak di sekitarnya harus membayar tetua tamu kepada mereka tepat waktu. Meskipun keluarga kekaisaran jahat besar bersebelahan dengan keluarga kekaisaran kabut air, jaraknya sangat jauh. Di antara keduanya, ada puluhan ras besar dan kecil. Saya ingin melewati ras ini dan mencapai keluarga kekaisaran kabut air. Area tersebut bukanlah apa yang dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Bahkan jika itu adalah beberapa orang yang kuat, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk melewati daerah ini. Dan ini masih dengan alasan tidak ada masalah. Di antara puluhan kekuatan di antara dua keluarga kekaisaran, ada 4 ras puncak, yang mana ada 2 ras puncak. Itu adalah aliansi keluarga kekaisaran yang mulia. Untuk menghindari ketahuan oleh mereka, Qin Yichen dan Lei Yunyu memilih untuk memutar. Di antara 2 ras puncak, ada 2 juta gunung yang mengarah langsung ke keluarga kekaisaran kabut air. Di antara 10 juta gunung ini, ada kabut sepanjang tahun yang dikumpulkan oleh Heaven and Earth True Origin. Jika pembangkit tenaga listrik tanpa titik kemampuan memasukinya, ia akan kehilangan arah dan akhirnya menjadi 1 juta gunung. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu di antara mereka menghadapi jalan memutar semacam ini, bahkan Qin Yichen merasakan sedikit masalah. Tetapi dia juga tahu bahwa jika tindakan mereka diketahui oleh 2 ras puncak, saya khawatir mereka akan menarik tembakan pembangkit tenaga listrik teratas. Dalam hal ini, masalah mereka akan lebih besar. Untungnya, dia dan Lei Yunyu tidak biasa, meskipun mereka merasakan sedikit masalah, tetapi mereka juga berada dalam jangkauan yang dapat diterima. Setelah mengenali arah, Qin Yichen 2 berada di jalan dengan kecepatan penuh, sangat efisien, jauh di luar jangkauan siapapun. Namun, meski sangat cepat, tidak mungkin melintasi 1 juta gunung dalam waktu singkat untuk mencapai keluarga kabut air. Qin Yichen juga mengetahui hal ini, dan tampaknya sangat damai di sepanjang jalan, karena kecemasan juga tidak berguna. Terburu-buru, itu cukup tenang. Meskipun ada banyak binatang iblis di gunung 10 juta, itu tidak menimbulkan masalah bagi 2 orang Qin Yichen. Dalam perjalanan, Lei Yunyu juga diam-diam mengikuti Qin Yichen. Meskipun penampilan Xiao Linger membuatnya merasa sedikit kecewa, selama ini, dia secara bertahap menerimanya. Dia juga tahu bahwa jenius seperti Qin Yichen pasti tidak hanya dia suka, dia juga tidak sendirian. Dan Qin Yichen sangat menyadari bahwa ketika Lei Yunyu melihat ke arah dirinya sendiri, sepertinya ada sedikit bau aneh di mata jernih itu. Di pegunungan 10 juta, kabut tebal menggantung di pegunungan yang tak terbatas ini. Di suatu tempat, api unggun naik, dan seorang wanita cantik dengan rok putih bersalju duduk diam di dekat api unggun. Pedang panjang yang tajam bersandar dengan tenang di sampingnya, dan matanya terus-menerus menatap ke arah kabut putih itu. Siu. Tiba-tiba, ada angin sepoi-sepoi bertiup dari kejauhan, dan kemudian siluet ramping bersiul dari kabut putih, lalu diam-diam mendarat di dekat api unggun. Kabutnya terlalu tebal. Aku takut aku tidak bisa berjalan malam ini. Mari kita istirahat di sini selama 1 malam. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, tersenyum ringan pada Lei Yunyu, berkata, di 10 juta gunung ini, kabut akan meletus dan menjadi lebih tebal sesekali. Di bawah kabut semacam ini, bahkan kekuatan roh Qin Yichen diblokir oleh banyak hal. Dan jika mereka menghadapi situasi ini di malam hari, mereka hanya bisa beristirahat sementara dan tidak terburu-buru. Lei Yunyu hanya sedikit mengangguk, dengan sedikit dengungan, di atas wajahnya yang cantik, entah bagaimana dia memiliki warna merah. Melihatnya begitu genit, Qin Yichen juga sedikit terkejut. Dan ini bukan pertama kalinya mereka bergaul seperti ini. Namun, ketika mata Qin Yichen tertuju pada api unggun di depannya, hanya ditemukan bahwa yang terakhir memiliki tangan batu giok putih yang menopang barbeque di api unggun. Adegan ini membuat Qin Yichen tiba-tiba terpana. Dia telah melihat sisi segar dan halus Lei Yunyu, dan postur gadis kecil itu juga beruntung telah melihatnya. Namun, saya belum pernah melihat kecantikan seperti peri. Apakah akan melakukan hal 5 lembah semacam ini? Meskipun, barbeque sepertinya sedikit gosong, dan Lei Yunyu juga sepertinya memperhatikan keheranan Qin Yichen. Warna merah pada wajah cantik juga menjadi lebih kaya. Kemudian, dia diam-diam menarik tangan batu giok itu dan dengan lembut meletakkannya di sisi pedang. Pada barbeque ini dibuat untukku. Qin Yichen terkekeh, duduk di sampingnya, menunjuk ke barbeque di api unggun, berkata. Lei Yunyu tidak menjawab, tapi dia menundukkan kepalanya sedikit, melihat pedang panjang di tangannya. Melihat ini, senyum muncul di wajah Qin Yichen. Dan kemudian dia dengan sopan mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong barbeque. Sepertinya agak terbakar. Setelah menggigit, kulit Qin Yichen menatap tajam, melihat barbeque gelap di tangannya,
Dia berbisik pada dirinya sendiri. Dentang. Begitu suara ini turun, di langit malam yang sunyi, tiba-tiba muncul cahaya dingin yang bersinar di ujung pedang, dan atmosfer keras yang membuat api unggun berkembang seketika meredup. Tubuh Qin Yichen juga sedikit kaku. Dia melirik Lei Yunyu yang sedang memainkan pedang panjang dan ekspresinya sepertinya tidak berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, tapi rasanya masih sangat enak. Setelah berbicara, Qin Yichen mempercepat dan menelan barbeque hangus ke dalam perutnya, lalu menepuk sendirian dan berkata, sangat jarang bisa makan barbeque yang kamu buat. Saya sangat beruntung memiliki Qin Yichen. Mendengar ini, Lei Yunyu akhirnya mengangkat kepalanya perlahan, melihat noda minyak di sudut mulutnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Senyuman indah yang tiba-tiba mekar di wajah malu-malu, di bawah jejak api unggun, bahkan lebih mengharukan. Melihat Qin Yichen sedikit terpana untuk sementara waktu, Dewi di jantung pembangkit tenaga monster guntur yang tak terhitung jumlahnya ini bahkan ketika dia rela melakukan 5 hal untuk dirinya sendiri. Rasa kesombongan dan kepuasan yang langka juga datang dari hatinya. Jika bukan karena akun leluhur tua yang menjagamu, aku tidak akan melakukannya untukmu. Melihat ekspresinya, warna merah pada wajah cantik Lei Yunyu juga lebih intens, dan bahkan telinganya malu, dan penolak rendah keluar dari bibirnya yang lembut. Melihat pemandangan ini, saya tidak tahu mengapa, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan tiba-tiba mengulurkan tangan memegang orang cantik ini di tangannya.